Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyafina. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah tentang paralel processing menggunakan MPI dan Hadoop. Itu ini dari mata kuliah komputasi berkelanjutan. Nah, jadi kalau dalam pengertiannya, paralel processing ini merupakan teknik pemrosesan data yang melibatkan penggunaan beberapa prosesor atau unit pemrosesan pada saat yang sama untuk menyelesaikan tugas yang kompleks atau besar secara efisien. Jadi sebenarnya gini, parallel processing ini dia merupakan proses data yang dari beberapa prosesor atau dari unit proses datanya. Jadi tujuannya itu untuk menyelesaikan tugas yang kompleks atau yang besar secara efisien. Kalau misalkan ada tugas yang kompleks yang lebih besar, maka diperlukan parallel processing untuk memudahkannya. Dalam parallel processing ini, tugas yang besar dibagi menjadi tugas yang lebih kecil dan kemudian setiap tugas tersebut dikerjakan secara bersamaan pada beberapa unit pemrosesan yang bekerja secara paralel. Nah, jadi bentuk paralel processing ini dari tugas yang besar, maka dia akan menjadi tugas yang kecil-kecil, dibagi. Nah, kemudian setelah dibagi tugas itu, jadi dia akan dikerjakan secara bersama pada beberapa unit pemrosesan yang akan bekerja secara paralel. Nah, jadi kalau misalkan dalam bentuk project, kita punya satu tugas, di mana tugas ini tugasnya besar, prosesnya besar, proses datanya besar. Maka di dalam parallel processing ini akan dibagi menjadi kecil-kecilan, di mana ketika diproses, dia akan secara bersamaan diproses dalam paralelnya. Nah, parallel processing sangat berguna dalam berbagai bidang, termasuk komputasi ilmiah, analisis data, grafika komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Dalam beberapa kasus, parallel processing dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang sangat besar dibandingkan dengan penggunaan satu prosesor tunggal. Namun, implementasi parallel processing dapat menjadi sangat kompleks dan membutuhkan pemrograman yang cermat dan terperinci untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasilnya. Jadi sebenarnya parallel processing ini memang sangat berfungsi, sangat berguna untuk dalam berbagai bidang. Dalam berbagai bidang dari komputasinya, analisisnya, grafik dari komputer, atau kita membuat sebuah kebangkitan dari rekayasa perangkat lunak. Kalau kita lihat dari kasus-kasusnya, parallel processing ini dia meningkatkan kinerja dari kinerja yang besar, di mana kinerja itu menggunakan satu prosesor, jadi dia memakai dibagi lagi tugasnya menjadi kecil-kecil, di mana kecil-kecil itu dia bisa menjadikan pemrosesnya itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih andal hasilnya itu. Nah, jadi beberapa platform untuk parallel processing ini biasa digunakan seperti MPI dan Hadoop. Nah, jenis parallel processing. Jenis-jenisnya itu ada yang pertama, kita bisa share memory parallel processing. Share memory parallel processing adalah jenis komputasi paralel, di mana beberapa prosesor atau inti dalam satu sistem komputer berbagi akses ke satu memori utama yang sama. Jadi kalau misalkan dalam bahasa kita ini, share memory parallel processing ini dia satu proses atau satu sistem komputer, dia dibagi akses di satu memori utama yang sama. Dalam satu sistem komputer, datanya itu dibagi akses dalam satu memori utama yang sama. Dalam pendekatan ini, setiap prosesor atau inti memiliki akses langsung ke memori bersama yang memungkinkan mereka untuk memproses data secara bersamaan tanpa perlu mentransfer data antar prosesor. Jadi dengan kita meng-share memori ini, kita itu nggak perlu lagi untuk mentransfer data antar prosesor, karena kita bisa mentransfer data langsung
akses ke memori secara bersamaan. Nah, keuntungan dari share memory parallel processing itu merupakan keuntungannya adalah kemampuan untuk mengakses memori bersama secara langsung dan cepat, dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk aplikasi tertentu. Jadi pendekatan ini juga relatif dan mudah diimplementasi, dan juga dengan adanya share memory parallel processing ini, kita nggak perlu lagi koordinasi yang rumit antar prosesor. Karena kenapa? Karena kita bisa langsung membagi akses ke satu memori utama yang sama. Namun, share memory ini juga memiliki batasan pada jumlah memori yang dapat kita gunakan. Nah, karena memori bersama hanya dapat diakses dengan aman oleh sejumlah terbatas prosesor sekaligus. Oleh karena itu, share memory parallel processing ini biasanya itu dia lebih cocok ke sistem dengan jumlah prosesor terbatas. Jadi kalau misalkan ada sebuah sistem, dia itu lebih cocok si share memory parallel ini digunakan untuk si sistem yang jumlah prosesornya itu terbatas. Nah, sementara kalau misalkan distributed memory parallel processing itu lebih cocoknya untuk sistem yang lebih besar dengan banyak prosesor yang terdistribusi di beberapa node. Jadi sebenarnya share memory ini memang ada batasnya sesuai dengan keterbatasan dari prosesornya. Kalau misalkan prosesornya lebih terbatas, maka dia cocok ke share memory. Tapi kalau misalkan sistemnya lebih besar, maka dia lebih cocok ke distributed memory parallel processing. Yang kedua, jenis paralel itu ada di mana masalah komputasi ini besar dibagi menjadi sub masalah yang lebih kecil, yang kemudian diproses secara bersamaan pada beberapa komputer atau node dalam jaringan. Dalam pendekatan ini, setiap node memiliki sumber daya memori dan pemrosesan sendiri, dan data itu ditukar antara node melalui saluran komunikasi. Jadi, keuntungan dari distributed memory parallel processing ini adalah memungkinkan pemrosesan set data yang sangat besar atau simulasi yang kompleks yang tidak mungkin atau tidak praktis diproses pada satu mesin. Jadi dia memberikan toleransi kesalahan, karena jika satu node gagal, komputasi ini dapat dilanjutkan pada node yang tersisa. Nah, pendekatan lain adalah distribute share memory ini, di mana memori dibagi secara terdistribusi antara node, sehingga setiap node dapat mengakses memori yang sama. Namun, teknik ini lebih sulit untuk diimplementasikan dan memerlukan koordinasi yang lebih sulit antara node. Nah, jadi karena para processing ini menggunakan dua pelaksanaan, yang pertama ada MPI dan yang kedua ada Hadoop, maka ini kita akan menjelaskan tentang MPI. MPI ini merupakan atau singkatannya dari Message Passing Interface, yang merupakan sebuah standar komunikasi yang digunakan pada lingkungan komputasi terdistribusi atau distributed computing, yang memungkinkan program-program paralel untuk berkomunikasi dalam berinteraksi satu sama lain dengan mengirim dan menerima pesan melalui jaringan atau bus sistem. MPI ini dirancang untuk memungkinkan program-program paralel yang dijalankan pada beberapa prosesor atau komputer untuk berkoordinasi dan berkomunikasi satu sama lain dengan efisien. Hal ini dilakukan dengan cara mengirim pesan antara prosesor atau komputer yang berbeda untuk melakukan sinkronisasi dan berbagi data. Jadi cara proses MPI ini caranya itu kita bisa mengirim pesan antara prosesor, atau kita bisa mengirim pesan antar komputer yang berbeda untuk melakukan sinkronisasi dari berbagi, dan kita bisa membagi data antar dua komputer. Nah, jadi MPI ini dapat digunakan pada berbagai jenis arsitektur, sistem dan sistem operasi, termasuk pada superkomputer, cluster, sistem terdistribusi lainnya. MPI ini juga menjadi standar industri dalam pengembangan program paralel yang memerlukan komunikasi antar proses. Nah, yang kedua, pelaksanaan di Hadoop. Jadi, parallel processing ini juga menggunakan Hadoop, di mana pengertian Hadoop ini merupakan suatu platform yang digunakan
untuk mendukung aplikasi yang proses big data. Oleh karena itu, beberapa komputer dapat saling terhubung, sinkron, dan bekerja sama untuk memproses sejumlah data sebagai sebuah kesatuan. Dengan menggunakan Hadoop, kita ini dapat memproses big data melalui beberapa komputer sekaligus. Hadoop ini juga termasuk salah satu platform sistem bersifat open source yang berlisensi Apache. Dalam penggunaannya, sistem perhitungan atau komputasi data dapat dibagi secara berimbang kepada beberapa server. Komputer yang saling terhubung tadi pasti akan saling bekerja sama sehingga mampu memberikan hasil yang lebih cepat. Nah, jadi kelebihan Hadoop untuk big data, yang pertama ada cluster computing. Hadoop ini mampu melakukan pemrosesan data dengan dukungan beberapa komputer sekaligus. Bahkan pada tahun 2007 ketika masih diriset oleh Yahoo, Hadoop ini sudah digunakan pada 1000 node cluster. Yang kedua, kelebihan Hadoop itu ada MapReduce. Sistem Hadoop mampu melakukan perhitungan dan komputasi yang tidak mungkin dilakukan oleh hanya sebuah komputer saja. Jadi, suatu perhitungan di MapReduce ini memerlukan waktu sangat lama tersebut hingga dia bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat oleh sistem Hadoop ini. Jadi istilahnya itu teknik MapReduce. Yang ketiga ada high availability. Sistem ini juga mampu untuk membagi beban kerja antar beberapa server yang sedang mengerjakan pengolahan data. Sistem akan dapat tetap berjalan meskipun ada salah satu server yang mati atau mengalami kegagalan. Jadi penggunaan file system yang tersebar di beberapa komputer dan bekerja sama bersamaan ini dikenal dengan HDFS, Hadoop Distributed File System. Maka kedua platform ini digunakan untuk mempercepat waktu pemrosesan data dengan memanfaatkan sumber daya komputasi yang tersedia secara paralel. Namun, MPI ini lebih cocok digunakan pada aplikasi yang memerlukan komunikasi antara node yang lebih kompleks. Sedangkan Hadoop ini, dia cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan pengolahan data yang lebih sederhana dengan skala yang lebih besar. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.